Salam Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendekatan pembelajaran mendalam yang diawali dari 8 profil lulusan yang diharapkan dari murid-murid kita. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga itu penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Kemudian yang kelima itu kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang kedelapan itu komunikasi. Oke, Bapak Ibu, untuk mencapai 8 profil lulusan ini diharapkan kita memahami konsep memuliakan. Konsep memuliakan yang kita gunakan di pembelajaran mendalam ini yang menjadi intinya adalah menghargai. Bagaimana kita menghargai murid-murid kita sehingga mereka merasa diperhitungkan, diperhatikan, dihormati juga. Kemudian bagaimana kita melihat potensi dan keberagaman yang ada pada diri murid-murid kita. Setiap murid itu memiliki potensi, kita hargai. Tapi tidak sama, beragam. Keberagamannya itu juga kita hargai. Karena kemampuan mereka berbeda-beda, bakat mereka berbeda-beda. Selanjutnya juga kita mampu menciptakan suasana yang positif di dalam proses belajar yang kita lakukan. Sehingga merasa nyaman, merasa senang, merasa dihargai murid-murid itu di dalam kelas yang kita bawakan. Oke, itu tadi konsep memuliakan. Kemudian kita lanjutkan dengan prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam itu BBM. BBM yang dimaksudkan di sini berkesadaran. Yang kedua itu bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran itu mindful. Jadi guru dan murid mindful, bisa meregulasi dirinya, memahami dirinya. Bisa memahami dirinya, sadar betul apa yang ia lakukan, apa yang akan dia dapatkan, untuk apa dia mempelajari itu. Kemudian bermakna, bisa dimanfaatkan di dalam kehidupannya, bisa dimaknai, bisa dimanfaatkan apa yang dipelajari tersebut, bisa diartikannya. Kemudian menggembirakan yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam proses belajar itu ada suasana bahagia bagi murid-murid, bagi gurunya juga, merasa bahagia dalam proses yang ada. Kemudian dalam proses pembelajaran mendalam ini yang diharapkan kualitas tersebut ada pengalaman belajar. Di dalam proses itu kualitasnya semakin bagus. Ada pengalaman belajar yang dimaksud di sini ada 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami berarti ada pengertian, pemahaman yang terjadi, termasuk di dalam konsep pembelajaran yang digunakan tadi, bisa disadari, bisa bermakna dalam proses memahami ini. Kemudian langkah yang kedua, ini di dalam proses pengalaman belajar ini ada pengaplikasian, mengaplikasi. Di dalam proses mengaplikasi ini juga kita tetap menerapkan prinsip pembelajaran tadi, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengetahuan kita tadi di dalam kehidupan nyata, di dalam bentuk kontekstualnya, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pengalaman belajar yang ketiga, yaitu mengenai merefleksi. Bagaimana kita melihat kembali, refleksi, pencerminan, melihat kembali ke diri kita. Pengalaman baru apa yang sudah kita dapatkan, pembelajaran baru apa yang sudah kita peroleh, sehingga
ini akan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat pembelajaran yang sudah kita dapatkan itu, bisa kita ungkapkan, bisa kita relevansikan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu sebagaimana kita mampu mencapai tujuan pembelajarannya tadi. Apa yang kita dapatkan? Bisa kita lihat apa yang kita dapatkan. Dan bisa kita lihat ke depan apa yang akan kita capai berikutnya. Guna untuk perbaikan. Selanjutnya di dalam pembelajaran mendalam juga diperlukan kerangka pembelajaran. Yaitu di dalam kerangka pembelajaran ini ada yang pertama praktik pedagogis. Praktik pedagogis yang dimaksud di sini bahwasanya kita punya strategi, cara, teknik yang kita gunakan agar pengetahuan, keterampilan, sikap yang diharapkan dari capaian pembelajaran itu akan tercapai. Itu ya. Di praktik pedagogis kita perlu mencari strategi mana yang paling tepat untuk penyampaian materi pembelajaran yang kita harapkan agar tercapai capaian pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini wajib ada. Sama dengan praktik pedagogisnya tadi. Di dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar wajib ada. Baik itu ruang kelas yang sudah kita tata sedemikian rupa sehingga kelas ini menjadi suatu kelas yang menyenangkan untuk belajar. Kelas yang kondisinya sangat mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Itu ya. Kemudian yang ketiga, itu dari kerangka pembelajaran itu adalah kemitraan. Di kemitraan ini kita bisa memanfaatkan lingkungan yang lain. Misalnya, jika sekolah kita dekat dengan bank saat mempelajari matematika keuangan, bisa kita bawa ke DPR atau ke bank terdekat. Kemudian selanjutnya bisa juga kita undang orang tua, ahli tertentu. Selanjutnya, kerangka pembelajaran yang keempat itu adalah pemanfaatan digital. Di era digitalisasi sekarang ini, pemanfaatan digital ini sangat kita butuhkan. Dan murid-murid kita menyenangi pemanfaatan digital. Baik dalam saat ujian, bisa kita manfaatkan misalnya dengan penggunaan quizzes, menggunakan Google Form. Dalam pembelajaran, bisa kita tambahkan video, bisa kita tambahkan aplikasi lainnya seperti Kahoot yang menyenangkan. Ya, siswa kita akan merasa bahagia dalam belajar. Tapi dalam kerangka pedagogis, dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, praktik pedagogis dan lingkungan belajar wajib ada. Itu ya Bapak Ibu. Harapan saya, kita sebagai guru-guru hebat semakin giat belajar. Salam satu tujuan. Terima kasih.